Karumpul kumpul, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini di alur oseng kelapa khas Sunda. Ini bagi kalian yang belum coba harus coba alur. Ini benar-benar enak banget. Untuk si tekstur kelapanya ini benar-benar renyah, mudah digigit, bumbunya nyerap banget, wangi, ada gurihnya, ada manis, pedas, asam, seger. Ini bisa jadi lauk pauk yang bisa bikin boros nasi lur dan jadi lupa diri. Ini wajib kalian coba. Bagi kalian yang belum pernah coba ya, langsung aja kalian simak untuk cara membuatnya yuk dari awal sampai akhir. Langsung aja kita gaskan yuk di gaspol lur. Langsung aja kita sediakan untuk bahannya. Ini ada kelapa ya lur. Ini aku pakai kelapa setengah tua, enggak terlalu muda ya. Kalau kalian mau oseng kelapanya itu yang kenyal-kenyal, kalian bisa yang lebih muda lagi untuk si kelapanya ya lur. Yang bisa dikerok. Kalau ini nggak bisa dikerok, jadi nanti bakal diiris-iris ya lur. Ini aku pakai setengah butir aja untuk kelapanya. Dan ini nggak terlalu tua, nggak terlalu muda ya lur. Tuh bisa kalian lihat dari tekstur kulitnya dan warnanya itu, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini langsung aja kita akan potong. Bagi dua lagi kita akan iris-iris saja. Ini untuk mengirisnya itu opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya ya lur. Kalau aku memanjang aja, ini usahakan tipis-tipis ya lur, biar si teksturnya itu renyah tapi enak, empuk ya, mudah digigit dan gak keras ya lur. Ini kita akan iris-iris semuanya ya lur. Tuh bisa kalian lihat. Ini untuk si oseng kelapa khas Sunda ini benar-benar rekomendasi banget untuk kalian coba ya lur. Karena aku ini udah beberapa kali bikin dan wajib kalian coba ya. Ini resep dari Bay A itu langsung ya. Dan aku jamin di sini belum ada yang pernah coba juga ya. Banyak banget pasti dan kalian wajib coba sekarang juga ya lur. Karena benar-benar seenak itu lur. Bisa dengan lauk ini. Selain dibikin es buah ya lur, ini bisa bikin untuk lauk pauk. Nah, langsung aja ini kita akan iris-iris saja. Sambil mengiris-iris aku akan menyapa kalian dulu di rumah, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Wabil khusus bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya. Dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi, karena tanpa dukungan, tanpa support kalian, channel ini bukan apa-apa ya lur. Yuk bisa tembus 10 subscriber, 10M ya. Mudah-mudahan ya lur. Yuk, apalagi subscribe itu gratis, jadi langsung aja subscribe sekarang ya lur. Nah, ini kita lanjut aja. Untuk pengirisannya udah selesai. Ini kalian boleh digeleng-geleng dengan air garam ya lur, biar lembek. Karena aku lupa record, jadi aku langsung buat bumbunya. Ini bumbu tumis osengnya ini aku pakai 2 siung bawang putih yang diiris-iris, cacah-cacah kecil-kecil aja. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikali-kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya lur. Langsung aja ini kita sediakan untuk bahan selanjutnya aja yulur. Ini aku pakai 2 siung bawang merah juga yang akan kita iris-iris, memanjang ya lur, biar wangi dan aromanya itu keluar dengan paripurna dan lebih wangi, lebih gurih ya lur. Ini langsung aja kalau udah diiris kita sediakan untuk bahan selanjutnya, itu 2 buah tomat merah ya lur, biar segar. Ini banyak airnya ya lur, apalagi musim hujan, jadi pasti bakal banyak airnya. Tuh bisa kalian lihat, segar banget ini untuk si tomatnya ya lur. Nah, kalau udah diiris-iris langsung aja kita sediakan untuk cabai-cabean ya lur. Ini pakai cabai merah keriting 1 buah yang diiris-iris kecil-kecil, serong-serong ya lur. Opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya. Ini aku juga pakai cabai keriting hijau sebanyak 2 buah aja yang diiris-iris serong-serong kecil-kecil juga. Ini biar nambah aroma dan rasa ya lur. Nah, kalau udah ini kita tambahkan untuk cabai rawit ya lur. Aku pakai 1 buah cabai rawit. Kalau kalian suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi, tapi untuk 1 buah ini udah seger banget lur. Kalau udah diiris-iris langsung aja kita sediakan untuk bahan selanjutnya, itu bawang daun.
atau daun prei yang kita iris-iris secukupnya aja. Aku pakai 3 lembaran. Nah, kalau udah diiris-iris langsung aja kita sediakan wajan dan kasih minyak sedikit ya, atau tuang minyak sedikit, tumis ya lur. Kita panaskan, kalau udah panas kita masukkan untuk sedikit bumbunya, bawang-bawangan dan tomat ya lur, bawang merah, bawang putih, tomat yang udah kita iris-iris sampai harum wangi, dan juga bawang daunnya jangan lupa ya lur. Ini setengahnya ya lur, dan nanti kita akan masukkan lagi. Ini kita tambahkan untuk si kelapa yang udah kita iris-iris sebelumnya, udah dicuci bersih, udah digeleng-geleng dengan garam ya sebelumnya. Ini kita akan tumis-tumis sampai layu ya, boleh banget. Ini sampai bumbunya harum wangi, dan kita tunggu aja ya lur. Nah, ini kalau udah harum wangi dan juga si kelapanya udah cukup layu ya, kita dapat langsung tambahkan untuk sedikit atau secukupnya air ya lur, biar nggak terlalu kering. Kalau kalian suka kering, gak usah pakai air ya. Kalau aku pakai air sedikit aja. Ini biar nambah empuk lagi. Kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan setengah sendok teh dari garam, setengah sendok teh dari kaldu bubuk juga ya lur. Nah, ini untuk kaldu bubuknya aku masukin nih yang warna kuning, rasa apa aja boleh ya lur. Dan aku juga nambahkan untuk merica bubuk secuil ya lur, atau secukupnya aja. Kita aduk-aduk, baru kita masukkan untuk setengah sendok teh gula merah atau gula putih juga gak masalah. Jangan lupa untuk tambahkan dari saus tiram. Ini aku saus tiram yang encer sebanyak 1 sendok teh cukup ya lur. Nah, ini kita tunggu untuk semua bumbu atau sambarannya itu larut ya lur dalam wajannya ini. Ini masya Allah tabarakallah, udah kecium banget wangi dan udah cukup larut. Baru kita kemudian masukkan untuk bahan-bahan sisanya yang udah kita iris-iris, seperti bawang daun, tomat, cabai-cabean ya lur. Kita masukin dan kita tunggu untuk mendidih dan airnya menyusut ya lur. Nah, aku langsung oseng-oseng tipis-tipis ya lur. Ini kita tunggu sampai airnya sedikit menyusut. Jangan lupa untuk dicukoresi rasa sesuai selera ya lur. Kalau aku ini di balik layar nggak pakai apa-apa lagi, udah dirasa ini pas banget, enak banget lur, semuanya kerasa. Kalau udah menyusut langsung aja kita dapat sajikan aja ke dalam piring saji. Yang biasa aku pakai itu piring saji legendaris warna biru ini. Ini masya Allah tabarakallah masih ngebul ya lur, wangi banget. Bisa kalian lihat untuk si asapnya ini, wanginya ini rasakan, aduh berempah banget. Ini dia lur untuk si oseng kelapa khas Sundanya. Ini wajib kalian coba lur, apalagi ini di uak-uak dengan nasi hangat dengan lauk tambahan seperti asin ya boleh ya lur. Asin goreng, asin tumis atau asin yang dibakar dibelem, ini enak banget lur. Nih aku coba. Ini untuk si tekstur rasanya itu, teksturnya itu renyah, empuk juga seperti rebung ya lur. Ini gurih, rasanya itu benar-benar ada manisnya, ada asam-asam segarnya, ada pedesnya, ada gurihnya, itu bikin nagih lur. Wajib kalian coba dengan nasi hangat, ini pas banget lur. Kalau kalian mau yang lebih kenyal-kenyal, lembut, itu bisa kalian pilih untuk kelapa yang lebih muda ya lur. Ini untuk kelapa yang setengah tua, setengah muda, ini benar-benar ada crunchy-nya seperti rebung ya lur. Ini wajib kalian coba, aku udah share untuk cara membuatnya. Jadi selamat mencoba.